Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara 2 tahun. Terakhir setahun lebih tidak bertemu, saya percaya ini berarti berlimpah-limpah. Belum terlambat toh mengucapkan selamat tahun baru? Loh, sebentar. Hari Minggu yang lalu itu orang Yahudi ganti tahun dari tahun 5779 ke tahun 5780. Yang namanya tahun Heitihiesnat P, tahun PEH, P. Itu artinya mulut. Nah, Anda ambil saja rekaman ibadah pagi tentang itu. Tadi kedua saya bicara mengenai kegerakan akhir mengenai Pentakosta ketiga dan bagaimana kita mengartikannya. Saya percaya bahwa kita sedang ada dalam sebuah kegerakan Tuhan. Nah, ketiga ini menarik, saya mau bicara tentang gini Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu itu biasanya kalau punya anak pertama maunya laki, nggak tahu benar apa tidak. Karena gini, suku apapun di Indonesia, Jawa, Madura, Sunda, Tapanuli, Ambon, Manado, Batak, Bugis, Makassar, Papua, Bali, termasuk keturunan Chinese, Asia lah pokoknya, China, Jepang, India, lebih suka anak laki kelihatannya, anak pertama ya. Nggak tahu benar apa tidak, tapi di zaman dulu hampir 20-30 tahun yang lalu di China dan di India, kalau terdeteksi yang hamil itu perempuan tuh diaborsi loh. Sekarang sudah tidak sih, tapi ada sebuah kecenderungan seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa zaman Orde Baru Pak Harto berkata dalam KB itu, 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Gitu. Nah, biasanya anak laki pertama di keluarga itu di beberapa suku itu punya fasilitas lebih tinggi. Bahkan orang Yahudi sendiri itu anak laki pertama dikasih berkat double portion 2 kali. Makanya anak laki pertama Yahudi itu hormat sekali sama orang tua. Kenapa? Seperti apapun anak lakinya, seperti apapun karakteristiknya, seperti apapun tipe dan polanya, anak ini seperti apapun kalau sebelum meninggal papahnya tumpang tangan sama dia, berkat langit bumi turun atas kepala dia, ini anak bagaimanapun tipenya pasti jadi orang yang berhasil, orang kaya. Gitu. Makanya anak laki Yahudi itu hormat sekali sama orang tua. Saya kok ngelihat nggak gitu sekarang ya. Sekarang ini orang Kristen, anak Tuhan kebanyakan kurang hormat sama orang tua. Udah hilang hormatnya. Bapak Ibu yang punya anak SMA, SMP Anda harus tahu loh. Di sekolah mereka Anda dipanggil bonyok gue. Bokap nyokap bonyok itu apel 3 minggu ditanahin. Nah, kita lihat sebentar. Bukti bahwa hormat kita tuh sama pemimpin, sama orang tua sudah mulai kurang. Dulu kalau kita manggil nama Bung Karno ya, sebelum sampai nama Soekarno, itu semua gelar disebut. Paduka yang mulia, proklamator, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, doktor, insinyur Soekarno. Panjang Soekarno. Penggantinya makin pendek. Bapak Presiden Soeharto. Penggantinya nggak pakai presiden, Bapak Habibie. Penggantinya langsung Gus, nggak pakai bapak. Penggantinya Mbak. Penggantinya pakai singkatan SBY. Nggak ada bapaknya lagi. Penggantinya JKW. Saya ini khawatir loh kalau Tuhan belum datang 30 tahun lagi. Mungkin nanti Anda panggil presiden Anda dengan nama D. Saking nggak ada hormatnya sama. Hati-hati, harus hormat sama pemimpin. Nah, sama. Orang zaman dulu juga begitu. Anak tuh sama orang hormat sekali luar biasa. Nah, siang hari kita nggak mau bahas yang namanya Abraham lah. Abraham itu sama kita beda panggang dari api lah. Kenapa? Abraham itu anak diminta dikasih loh. Kita aja belum tentu kok. Imannya kuat. Sama kita jauh lah. Kita nggak bahas Abraham, kita bahas anaknya. Ini anak luar biasa. Ini anak ini anak. Bagus sekali ini anak. Cinta sama orang tua, hormat sama orang tua, sama Tuhan. Waduh, dedikatnya luar biasa. Tolong mengerti. Pernah mendengar bahwa Abraham akan mempersembahkan Ishak di Bukit Moria? Itu bukan ujian iman Abraham. Itu ujian iman Abraham dan Ishak. Karena Ishak waktu mau diserahkan sudah 30 tahun lebih. Bukan ada 8 tahun yang direjang pakai tali, bukan. 30 tahun, 35 tahun lebih usianya. Sudah kumis, jenggot, six pack nge-gym. Bapaknya sudah tua sekali. 140 tahun. 100 tahunan, 100 tambah 100, berarti 130-an usianya. Kalau sampai dia nggak setuju bapaknya di karate, bapaknya game over. Ini anak ngerti. Tuhan hanya bisa senang kalau bapaknya korbankan dia setuju. Banyak loh, papa dipakai Tuhan, anak nggak mau ngerti.
Banyak anak dipakai Tuhan, bapaknya nggak mau ngerti. Ada istri dipakai Tuhan, suami nggak setuju. Ada suami dipakai Tuhan, istri nggak setuju. Tapi Ishak ini, bapaknya senangkan Tuhan dengan cara apa? Dia dikorbankan, dia setuju. Ini anak, how? Ini anak cuma ada, hari-hari ini yang mirip, adanya cuma ada di daerah Gajah Mada tuh. Dan gak semua gedung, khusus gedungnya. Harus yang tower-tower gitu ya. Dan lantainya khusus gitu ya. Harus ada di lantai khusus ya, Anda sebut sendiri. Nah, saudara Tuhan, jadi kita bahas Ishak saja hari ini. Saya mau cerita sebentar mengenai Ishak dan kita akan lihat firman Tuhan di Kejadian 27. Ishak itu meninggal 180 usianya. Jangan kaget, orang zaman dulu makannya selalu capo. Jadi sehat, nggak ada polusi, nggak stres. Jadi usianya tua, 200, 300. Ishak meninggal 180. Dan hari saya bicara ini, kejadian ini, ayat ini, jadi 27 ayat pertama, dia sudah tua toh. Nah ini menurut saya ini lebay. Waktu saya bicara ayat ini, Ishak sedang berusia 137 tahun. Dia meninggal 180, berarti masih ada sisa waktu 43 tahun. Pertanyaan saya, itu 70% kira 70%. Contoh ya, orang Indonesia rata-rata usia 70 tahun meninggal. Kalau sekarang umur 42, menurut Anda muda apa tua? Ya, 42. Tua ya? Hah? Celaka ini, gimana sih Bapak Ibu? Ayo baca dulu apa kata WHO dong. WHO mengatakan yang namanya pemuda, anak-anak tuh 0 sampai 17. Anak-anak. Pemuda itu 17 sampai 65. 65 sampai 75 dewasa muda. 75 80 tua. 80 ke atas orang tua berusia lanjut. Jadi 17 sampai 65 itu pemuda. Saya mau tanya, kalau orang Indonesia rata-rata meninggal umur 70, sekarang umur 42. Itu 42 per 70 itu tua atau muda? Hah? Itu. Tuada Pak, tuada. Udah gitu aja. Orang tua nggak tua tergantung sukacita di hati. Jadi nggak tergantung sama usia. Emang makin tambah usia makin dewasa? Belum tentu. Emang kalau Anda bilang yang namanya rambut rontok itu nggak ada di usia muda? Yang namanya kulit keriput apa pasti orang tua? Belum tentu. Semuanya bicara mengenai hati yang sukacita adalah obat yang manjur. 137 menurut saya belum tua. Karena dia akan meninggal 43 tahun lagi. Masih lama toh. Tapi kenapa dia sudah buta mata kabur? Karena matanya kena diabetes mellitus. Kencing manis, sweet urin. Kenapa bisa buta? Karena makannya tamja. Gawat makannya. Gulai, sate kambing, tongseng, tengkleng, samcan, hajar habis semuanya. Dia makannya, waduh betul-betul gawat nih orang satu. Orangnya baik, cinta Tuhan, aduh bener-bener nih anak bener-bener hebat sama Tuhan. Hatinya bener sama Tuhan, lurus orangnya. Tapi cuma satu kelemahannya, gila makan. Makanya dia sudah belum terlalu tua, sudah buta. Dan mau meninggal pun minta makan. Baca ayatnya. Ayat yang pertama, dia panggil anak sulung dan berkata padanya, Beni, bukan Beni namanya, bahasa Ibrani, anakku. Kenapa? Ya papa. Nah, ini ayat 2. Lihat, aku sudah tuek. Ya dah. Icing laula orang bilang. Aku enggak tahu kapan lagi aku mati. Next, ayat berikutnya. Sekarang ambil senjata panah busurmu, pergi ke padang, cari makan. Yang paling haus. Next. Olah yang enak seperti aku gemari, pakai santan kara sedikit. Sesudah itu bawa kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum mati. Sebelum mati minta apa? Makan. Wah, ini Esau mendengar kata-kata bapak seperti ini, pucuk dicinta berkat tiba. Dia berkata, asyap. Kalau Anda nggak tahu arti kata asyap, terlalu tua bapak ibu, tanya sama sebelah Anda dulu. Nggak gaul itu berarti. Next. Cilaka 12. Waktu bapak anak ngobrol, mama denger.
Ini saya harus kasih tahu Bapak Ibu, rumah tangga tuh bisa berantakan gara-gara ada favoritisme. Papa sayang anak sulung, mama sayang anak bungsu, anak tengah layang-layang. Amin, anak tengah? Ya, ada anak tengah. Layang-layang. Ribka itu sayangnya sama Yakub, Esau itu kesayangan papa. Ribka mikir gini, aku ini udah tua, kalau warisan tiba jatuhnya kepada Esau, Esau tuh hobi kelayapan. Udah kelayapan gak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Gak pulang-pulang. Pergi pesiar kemana-mana, pergi istrinya banyak pula. Dia habiskan uangnya untuk hidup senang hedon. Kacau kalau dia terima duit banyak, aku masa tuaku terlunta-lunta. Lebih baik Yakub yang terima. Yakub ini tinggal di rumah, hobinya ngepel, cuci tirai, cuci piring, gitu. Dia ngisi galon aqua, dia ngangkat semuanya. Jadi ini anak bagus ini. Kalau sampai dia terima berkat, masa tuaku terjamin. Kalau kokonya yang dapat, celaka 12. Jadi Ribka punya ide bagus, dia ingin untuk menipu suaminya. Nah ini suami istri tipu-tipuan. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Ribka mendengar kepada dan bilang kepada Yakub. Anda dengar ceritanya? Dia berkata, Yakub sini. Ya Kanjeng Mami, kamu tahu nggak? Daddy sudah suruh koko Esau pergi. Dan sekarang dia sudah pergi, masalahnya ini kesempatan kita. Dia pakai caranya dari mertua perempuannya, Sarah. Yakub, ya Mam, pergi ke kandang, cari kambing batibul. Udah tahu? Wah gawat Bapak Ibu, ini kebanyakan baca Alkitab nggak pernah makan kambing begini. Kambing batibul itu bawah 3 bulan, empuknya bukan main. Kambing harus yang muda. Kamu bawa sini, mami olah, kasih papi siap terima berkat, kasih ke kamu berkatnya. Wah Yakub bilang, nah, nggak berani Mam. Lu kenapa? Papi itu lulusan akuntansi Universitas Indonesia. Detail dan cermat. Nanti kalau papi bilang, nih kok rasanya beda, emang mami bisa masak seenak koko? Dia bilang, tenang toh nak, yang kokomu bisa masak itu suhunya ya mami. Dasar Yakub, arti nama Yakub itu penipu. Terus gimana Mam? Kamu ambil kambing, mami masak yang enak, kasih roti cana sedikit, ya toh, kasih sambal, kasih enak pokoknya. Terus kamu sekarang ambil baju koko. Bukan baju koko, baju kokomu. Baju kokomu, ya bukan baju koko, baju kokomu. Pakai, itu kulit kambing dibuka semuanya, tempel di sini, sama tempel di tangan. Supaya papi tidak bisa tahu. Karena kalau papi tahu kamu dikutuk, KIL, kelar idoep loe. Dasar Yakub memang sudah pengen duit dari dulu. Dia berkata, baik. Dia cari kambing, dia ambil, dia pasang bulunya semua. Wah, sudah mirip sama Esau. Ya, karena Esau itu berbulu. Tuhan itu adil sama pria. Tuhan itu adil. Pria itu kalau alis tebal, kumis tebal, jenggot tebal, dada berbulu, tangan berbulu, biasanya botak. Tapi kalau rambutnya tebal, biasanya licin badannya. Enggak usah lihat kanan, lihat saya berantem bentar lagi berantem ini. Iya Pak ya, bener kan? Iya. Jadi Tuhan tuh adil kok gitu. Nah, jadi dia pakai semuanya lengkap. Anda tahu Esau? Anda yang paling berbulu di sini, pria paling berbulu di sini, ketemu Esau, Esau bilang cemen. Oh. Itu bulu kambing ditaruh di tangannya Yakub, pas dipegang papahnya, papahnya bilang, ini tangan Esau. Berarti bulunya Esau sama kambing sama nggak? Kalau saya ngomong kambing bukan kambing kita, kambing di Indonesia ini wedhus gembel. Gitu. Ini kambing Shaun the Sheep Moreno, New Zealand. Berbulu kapas. Sekarang saya mau tanya, papahnya pegang tangan Esau, padahal bulu kambing. Anda tahu bulunya Esau? Dari kepala sampai kaki, full bulu semua. Seperti Golden Retriever, pom-pom, anjing Pomerian. Luar biasa itu. Dan dibawa. Sampai ke papahnya. Kita mulai khotbahnya. Kejadian 27 ayat 18, tadi pembukaan. Yuk kita mulai khotbahnya. Yakub masuk ke tempat ayahnya dan berkata, Abi. Dan papanya berkata, apa? Ya anakku apa?
Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita ini Kristen, ditebus darah Yesus. Dan saya berdoa, kita orang Kristen adalah punya junjungan tertinggi dalam pelaksana hidup kita adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan tinggal 3 ini adalah kasih, iman, harap, yang terbesar adalah kasih. Tolong dengar saya baik. Kasih tidak meniadakan kewaspadaan. Banyak orang Kristen karena dasar kasih, dia menutupi kelemahan, menutupi segala hal dengan kasih. Dengar baik-baik, contoh. Ada orang mau pinjam Anda duit. Tolong ngerti, Anda punya kasih. Kasih itu berarti Anda memeriksa. Karena kalau Anda pinjemin uang 10 juta, dia pakai buat beli narkoba, narkobanya dijual ke orang lain, Anda pasti di BAP. Saudara, Tuhan tangkap ini baik. Tidak semua orang tuh punya karunia yang sama. Tidak semua orang punya talenta yang sama. Yang pinter main musik, suaranya fales. Yang suaranya merdu, olahraganya keteteran ke belakang. Yang pinter komputer, waduh, biologinya 4. Yang pinter ngeraci kopi, matematikanya 3. Tidak ada orang hebat semua tuh jarang, orang hebat semua tuh jarang. Orang tuh ada kelebihan, ada Kalau Anda punya kekurangan, saran saya satu, karena Anda tidak bisa menguasai sebuah bidang, karena Anda punya kekurangan, maka biasakan bertanya. Mengecek. Kristen atas dasar kasih nggak pernah ngecek. Kalau dia sampai keterlanjuran, ngalami sesuatu salah sendiri. Kita lihat, Ishak ini sudah buta, dia nggak punya kemampuan melihat. So dia harus menentukan ini anakku yang mana, yang bungsu apa yang sulung. Karena dia nggak punya kemampuan, dia nggak mau sotoy. Nggak tahu. Ini tua semua loh Bapak Ibu. Itu bahasa sok tahu, bahasa anak muda zaman sekarang. Banyak orang kalau sudah punya kekurangan, menutupi dengan sok tahu. Waduh, itu bahaya sekali. Orang kalau sudah punya kekurangan, banyak bertanya. Karena ada pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di mana-mana. Kan gitu. Kalau di jalan, saya masa nggak di jalan, udah pakai online semuanya. Malu bertanya sesat di mana-mana. Nomor 1, ini Ishak sudah tua, nggak bisa lihat. Sekarang diperhadapkan pada masalah. Masalah nomor 1 Bapak Ibu, cari informasi. Kalau Anda punya banyak informasi, jangan-jangan masalahmu 80% selesai. Banyak orang kadang-kadang hidupnya, saya tahu kita harus berdoa. Tapi Tuhan tuh kasih hikmat loh. Nih nomor 1, saya kasih cara bagaimana Alkitab memecahkan masalah. Dia nggak pernah tahu nih anaknya siapa. Ngetes. Nomor 1, pasang ayatnya tadi. Dia tanya, siapakah Nomor 1. Tes identitas. Penting. Enggak boleh tes identitas. Contoh. Pak, Pastor Paulus. Iya. Saya ini invest duit, terus sama orang gereja, sama orang invest 4 bulan pertama jalan lancar, bulan kelima enggak lancar, bulan ke-6 kabur. Aduh, saya gimana doain saya? Ditanya, emang kamu invest ke siapa? Ya orang gereja itu, ya siapa namanya? Enggak tahu, pokoknya panggilannya Toloi. Lo namanya siapa? Enggak tahu. Salah siapa? Anda invest harus tahu ini PT-nya apa, OJK oke apa tidak, rekomen. Lah Anda nggak rekomen Anda invest, ada masalah, salahmu sendiri. Nomor 1, identitas harus jelas. Papi, aku mau nikah. Sama siapa? Ada deh. Loh, bagaimana ceritanya? Nama aja nggak tahu, taunya panggilan. Ya toh. Namanya siapa? Nggak tahu, panggilannya Beler. Loh. Hati-hati, nomor 1, hidup ini harus apa? Tes apa? Identitas. Ini yang ngajarin siapa? Bukan saya, Alkitab. Nomor 2, kita lihat jawabannya, next berikutnya. Siapa engkau? Me'ata. Terus, Yakub bilang apa? Aku siapa? Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan yang Bapa katakan kepadaku, sama-sama. Bangun, duduk, makan. Agar apa? Bapak berarti aku. Bangun duduk makan, bangun duduk makan, bangun duduk makan, bangun duduk makan. Orang kalau nipu biasanya maunya cepet. Bangun, duduk, makan. Beli sekarang, besok naik harga. Bapak dapat undian hari ini, bisa ke ATM sekarang. Saya sibuk nih. Pak, cuma 2 jam loh Pak. Loh, kalau Anda didesak sama orang suruh ngambil keputusan dan belum sempat berdoa, jangan pernah ambil keputusan. Jangan pernah mau didesak orang kalau Anda belum ambil keputusan. Apalagi yang suka melamar depan orang. Sayang, di depan orang, terima dong. Wah susah itu. Bilang,
saya perlu puasa 3 hari. Tinggal pergi kan gitu. Kan Kristen, doa dulu sama Tuhan. Itu. Oh sepi semua? Oh, udah terlambat semua? Udah, yang sudah menikah sudah. Nggak ada kesempatan untuk mengganti apapun. Saya berdoa Anda terima toko yang baru. Rumah yang baru. Berkat yang baru. Pabrik yang baru. Suami lama, istri lama. Loh iya tuh, mau ganti juga. Nomor 1, tes identitas. Karena yang suka memburu, yang suka ngajak kawin cepet-cepet, hati-hati. Dek, nikah yuk. Hati-hati. Rata-rata yang namanya penipu, sukanya cepet. Sepi semua. Langsung inget, kayak ipar gua nih. Ini gua beli CD-nya, gua kasih ke dia. Nggak boleh begitu. Kita bukan distributor firman. 2 ayat 20 berkata. Lalu Ishak berkata kepadanya ayat 20. Lekas juga engkau? Jawab Yakub, karena nomor 2 tes. Tes logika. Kok cepet ya, biasanya kan cari buruan lama. Sore om. Iya, kamu yang mau nikah sama anak saya? Iya om. Boleh bertanya sesuatu? Oh silakan om. Kamu ini sekarang kerja apa kuliah? Puji Tuhan om, sekarang ini di usia 26 tahun om, saya sudah manajer. Oh betul? Iya om, gaji ya lumayan om, belum besar tapi kalau buat nikah ya sudah lebih dari cukup. Puji Tuhan. Dulu kamu kuliah di mana? Puji Tuhan om, atas kemurahan Tuhan om, saya ini bisa kuliah mengambil magister master S2 om dari UI. Hebat kamu ya, sudah gerejanya rajin GMCC, udah gitu kamu S2-nya, tadi apa? Keuangan ya, hebat nih keuangan ini. Terus kamu sekarang sudah manajer, gaji tinggi, jarang kayak kamu. Ya om, puji Tuhan om, makanya saya memberikan diri untuk melamar anak om. Om boleh tanya, iya dulu waktu ambil S2 di UI itu berapa lama? 4 bulan om. Abal-abal. Pakai logika kita dong Bapak Ibu, mana ada kuliah S2 4 bulan. Ntar 6 bulan doktor lagi. Mujizat berlaku. Hati-hati, harus kita cek. Pakai logika. Anda harus lihat baik-baik. Makanya kalau terima kerjaan, jangan percaya ijazah. Mana ijazahnya? Ini Pak, S1. Jangan dipercaya. Kenapa? Ijazah palsu bisa bikin 1 minggu. Dilaminating pula. Hati-hati. Kalau saya terima jasa, ya saya taruh. Loh, mana gimana? Rekapitulasi nilai bawah sini. Oh, ada di rumah Pak. Besok jam 9 saya tunggu. Telat gak diterima. Gak gampang itu. Hati-hati zaman ini. Logika harus dipakai. Sepi lagi. Kayak ditolak saya pulang Tes apa? 1, identitas. 2, tes apa? Logik. Kok cepet tuh nak ngambil pasang ayatnya? Dasar Yakub, dia jawab apa? Ya karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Bibirnya pemanis bibir itu, luar biasa. Mau sukses? Cari orang marketing seperti Yakub ini. Manis sekali ngomongnya. Ya Tuhan membantu aku kayak orang tadi. Hati-hati. Teruskan ayat berikutnya. Ayat 21. Kata Ishak kepada Yakub, datanglah apa? Supaya apakah? Tes nomor 3. Tes fisik. Bapak menurut data, Bapak itu punya mobil 5. Boleh lihat STNK sama BPKB-nya. Oh ini Pak. Jangan lupa, mobilnya mana? Lagi dipakai keluarga. Mati pakai keluarga dulu. 3 hari saya datang lagi 3 hari. Datang lagi. Mobilnya mana Pak? Aduh itu Pak, dia Pak ketabrakan Pak. Masuk bengkel Pak. Ini baru gimana ya Pak, ada musibah Pak. Iya. Bulan depan saya datang lagi. Pas datang lagi, mobilnya mana? Nah itu dia Pak, dipakai tetangga saya. Jangan-jangan mobilnya gak pernah ada. Sepi. Kalau pernah Anda tertipu, sekarang jangan lagi. Yang ketua cool, Anda harus kenal anggota Anda dan rumahnya. Gimana caranya Pak? Antar dia pulang. Kamu saya antar pulang ya? Oh makasih Pak. Pak di sini aja Pak, di Indomaret aja Pak. Sini, ke depan tuh gelap Pak, sempit Pak, mobil gak bisa muter Pak, susah Pak, sini aja Pak, ya Tuhan berkati. Iya, besoknya.
Saya antar pulang ya. Makasih Pak. Pasti aja Pak, dekat Alfamart Pak. Ada orang kendurian Pak, ada pesta Pak. Aduh, itu susah ada portalnya Pak. Aduh, becek Pak, mobil ada susah Pak. Ya. Minggu ketiga, saya antar ya. Ya Pak. Pak di sini aja. Tidak. Saya antar depan rumah. Jangan-jangan rumahnya nggak pernah ada. Adanya kuburan. Jam 1 dia berubah. Tes fisiknya. Ya toh. Ngaku, saya pernah ngalami nih. Keluarga kami hampir menikah sama anak konglomerat besar Indonesia. Hampir. Udah pacaran. Waduh, ngomongnya gede. Bapak Ibu, saya ini bukan apa-apa, saya ini hamba Tuhan. Saya udah bilang, semua udah ketemu. Saya bilang, biarkan saya yang ketemu saya. Saya pengen cek dari apa yang Tuhan ngomong sama saya. Gak ketemu. Nipu. Hati-hati. Wah, uangnya. Hati-hati. Tes fisik, rumahnya di mana? Nah, sekolahnya di mana? Ada semua barangnya. Saya tuh gerejanya, wah kalau gereja di Gajah Mada Tower loh. Lantai berapa? Semua lantai. Saya coba semua, tiap minggu hadir. Nah, kan mulai. Ya, mulai. Tes fisik, next, ayat 22. 1, identitas, 2, logika, 3. Yakub berkata Ishak, ayahnya ada ayah meraba serta berkata, sama-sama. Kalau suara? Kalau tangan, nomor berapa tadi? 4, tes suara. Mau jadi singer pun tes suara. Harus tes, suara harus tes. Contoh, ya toh. Kamu biasa doa. Nah ini contoh lagi nih. Mami. Saya selama ngomong gini kalau ada kesamaan nama fiktif belaka ya. Contoh aja nih. Jadi kalau ada yang sama yang namanya sama, menghina saya. Bukan, ini fiktif belaka. Mami. Ya sayang, ada apa Angel? Mami, ini temanku Doni yang aku sering cerita tuh loh, Mam. Malam Tante. Oh, Doni, ya. Sering sekali Angel cerita soal kamu. Iya, hari ini kita makan malam. Aduh, ngerepoti Tante. Tante sudah bikin sayur asem sama ayam goreng. Kata Angel, kamu suka sayur asem kan? Aduh, Tante jadi gak enak ngerepotin. Ayo, masuk. Angel, bawa teman masuk. Kita masuk. Masuk rumah nih. Omnya mana Tante? Doni, Om masih ibadah di GMCC. Masih melayani, nanti pulangnya agak malam. Om sudah pesan, kita makan dulu, nanti pas pulang baru ngobrol sama Om. Ayo Doni, ambil duduk. Ya. Makasih Tante. Angel, iya Mam, ambilkan nasi buat temanmu. Doni pasti bilang gini, setengah aja. Ya, ketemu pertama setengah dong. Sebako diusir itu. Setengah. Nah Doni, iya Tante. Jangan malu-malu, anggap rumah sendiri, makan harus kenyang. Aduh Tante sudah makan tadi, ini nyicipi aja ya. Ya. Ambilkan. Pluk, 1 kan. Wah, haleluya. Nah Doni, iya Tante. Di keluarga kami ada kebiasaan yang Om ajarkan. Bahwa sebelum makan kita harus berdoa. Hari ini puji nama Tuhan, kehormatan. Nak Doni hadir di sini. Nak Doni, iya Tante. Bisa pimpin doa. Bisa Doni? Bisa Tante. Kita mulai berdoa. Doni silahkan. Ini Doninya. Bapa di surga. 30 menit doanya. Ada yang salah sama anak ini. Hati-hati, tes suara dulu. Harus tes suara. Pertama saya bawa pacar saya, sekarang istri saya ke gereja. Saya bawa ke gereja, dia bukan orang dari gereja karismatik Pentakosta seperti kita. Saya bawa ke gereja di youth. Sayang duduk sini sebentar ya, kamu di mana? Saya ada urusan di belakang. Saya pasti ke sini sebelah kamu. Kamu tunggu sini sebentar, kamu nyembah dulu, doa dulu ya. Oh iya. Saya ke belakang, naik ke atas ke bagian multimedia yang ada kacanya. Dari atas saya begini. Itu tuh pacar saya tuh yang jadi istri saya. Saya pengen lihat selama nyembah dia ngapain aja. Nyembah mulai. Dia mungkin masih giguk, ini cuma gini. Kalau dia pasti begini. Gak bakal saya nikahi. Orang nyembah baca. Orang nyembah buka WA. Orang nyembah. Makan bubur di mana ya? Kalau nggak mau nyembah nggak usah ke gereja kan gampang. Nyembah. Dia nyembah cuma gini. Saya tahu. Walaupun dia kikuk tapi hatinya buat Tuhan bener.
langsung saya nikahi kan gitu. Makanya bawa GMCC dites dulu, temuin para pemimpin gitu. Temuin saya pasti gagal gitu. Stres orangnya. Pertanyaan banyak banget Pak, ya tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Teruskan next. Ayat 23. Jadi Ishak tidak kenal sama dia, kan tangannya berbulu seperti kakaknya. Ishak tidak memberkati dia. Next 24. Masih tanya, benarkah engkau Esau? Jawabannya apa? Ya, teruskan next. Dekat makan kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar ku memberkati engkau. Didekatkan oleh Yakub makanan kepada ayahnya, ia makan dibawa juga ciu. Waduh ini anak kurang ajar loh. Dikasih ciu biar mabuk, biar langsung memberkati. Dekatkanlah makanan. Tes berikutnya keberapa ini? Kelima, tes hasil karya. Kamu nikah sama anak saya? Iya om. Kamu kerja apa? Om, kita berkata jangan khawatir masa depan om. Ngerti itu Matius, om juga pendeta tahu. Kamu kerja pagi? Ya. Pulang sore? Iya om. Kamu ngapain aja? Alkitab berkata, burung di udara tuh kasih makan om. Jangan khawatir masa depan. Lo yang ngerti, maksudnya begini, kamu pergi jam berapa? Jam 7? Setengah 8 om. Setengah 8 ya, pulang jam berapa? 5? Jam 5 om. Itu 7, 8, 9, 10, 11 sampai itu ngapain aja om pengen denger? Om, Alkitab berkata, Salomo tidak berpakaian seindah bunga bakung di taman. Ini orang bokangco, jobless ini. Harus tes hasil karya, mana hasil karyanya? Harus ada. Testing, terus kalau sudah ada ngetes begini masih gagal rencana Tuhan. Kalau nggak ngetes gagal, salahmu sendiri. Next, datang dekat-dekat dan apa? Cium. Mencium tuh cara untuk mengetahui. Bapak Ibu, anjing di rumah saya, lagi makan saya pulang dia tinggalkan semuanya. Yang disukai anjing cuma ada satu. Tangan Tuhan yang membelai. Saya percaya Daud ngerti ini dan kita ngerti kata proskuneo. Pernah dengar proskuneo ya? Pros itu mendekat. Kuneo itu anjing. Proskuneo seperti anjing yang menjilat tuannya. Itulah kata yang dipakai untuk menyembah Tuhan. Jadi ternyata cara mencium menyembah Tuhan sangat menentukan kehidupan. Kamu Kristen? Ya. Coba nyanyi. Wah, saya ini ada kelemahan om, gak bisa nyanyi, gak hafal lagu. Oh, kalau haleluya 12 kali, hafal toh? Haleluya 12 kali kan gampang, hafal toh? Enggak om, hafalnya cuma 8 kali. Loh. Terus, 27. Petanglah Yakub dekat ayahnya, dicium ayahnya ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Baju siapa itu? Baju siapa? Esau. Baju Esau baunya matahari sama debu, bajunya Yakub baunya terika sama rinso. Begitu dia cium baunya baju Esau, ini pasti benar, dia tumpang tangan diberkati. Saya bacakan berkatnya, kalau Anda suka dengan berkat ini katakan amin. Sesungguhnya bau anakku adalah bau padang diberkati Tuhan. Allah berikan kepadamu embun dari langit. Tanah gemuk di Jakarta. Tuh, kalau tanah suka. Gandum anggur berlimpah-limpah, bangsa-bangsa takluk kepadamu, suku bangsa sujud kepadamu, jadi Tuhan atas saudaramu, anak ibumu sujud kepadamu. Siapa mengutuki engkau termasuk netizen nyinyir? Terkutuklah ia. Siapa memberkati engkau termasuk yang like, diberkatilah ia. Oke, udah beres ya? Udah berkati ya? Tumpang tangan, berkat penuh toh? Oke, selesai ya? Saya mau ngomong ini. Yakub kerja. Jangan bilang dia miskin, dia cukup mapan. Punya anak laki 12, anak perempuan 1, istrinya 4, punya bedinde, bujang, hamba-hamba, dia punya pasukan, dan dia punya lembu, domba, kambing, kijang, kuda, panther, ada semua. Kuda jingkrak juga ada, lengkap. Dia sudah kerja, dia punya semua kekayaan, dia berkatnya limpah. Tapi waktu dia eksekusi berkat bapaknya, berkat Tuhan ini. Waktu dia eksekusi di lapangan, waktu dia kerja, dia terima dengan susah payah. Aneh ya? Diberkati berkat Tuhan, berlimpah-limpah, pas kerja susah payah. Banyak kesan seperti itu. Di gereja diurapi, dikerimbat sama pendeta. Waduh. Tapi begitu Senin sampai Sabtu di toko, tiap hari kerjanya cuma ambil duit 100-an dikepret. Penglaris. Kok bisa ya Pak diberkati berkat Tuhan, tapi kenapa mampet berkatnya? Hidup, bisa makan, bisa hidup, tapi mampir mati berkali-kali, dikoreksi 10 kali, dia susah payah sekali. Kok bisa ya? Bisa, jawabannya satu, karena Yakub pengen jadi Esau. Kamu siapa? Esau.
Kamu Esau? Iya. Dia pengen jadi Esau. Banyak orang pengen jadi orang lain. Gak ada salah Anda tiru orang atau inspirasi orang-orang yang memberikan ketekunan, orang-orang yang ulet. Anda punya inspirasi dari mereka boleh. Tapi jangan jadi orang lain. Dia pengen jadi Esau, berperilaku seperti Esau, pakai baju Esau, dia hidup seperti Esau, dia ngomong dia Esau. Banyak orang Kristen pengen jadi orang lain. Rumput tetangga memang lebih hijau. Kenapa? Plastik. Atau ada sibuk lihat rumput tetangga, lupa siram rumput sendiri. Rumputmu kuning, tetangga hijau. Masalah utama karena kita pengen jadi orang lain. Makanya penting Bapak Ibu, anak zaman sekarang beda sama zaman kita. Kamu sekolahnya di mana? UI. Gelarnya apa? Doktor. Wah, calon mertua langsung ngantri semua. Sekarang udah beda. Orang gak tanya lagi sekolahmu apa. Gak tanya lagi kamu sekolah di mana, gelarmu apa. Pertanyaannya kamu bisa apa. Berubah semuanya. Nah yang menarik adalah Yakub itu pengen jadi Esau. Sekarang apa nih? Cryptocurrency. Online. Property. Pokoknya ngeflow. Ngeflow ada dua arti. Pertama adalah mengalir bersama dengan Tuhan. Kedua hanyut. Ngeflow. Makanya apa yang kita suka kita harus ngerti. Anda sukanya itu apa? Panggilan harus dilakukan. Bapak Ibu, apa beda panggilan sama talenta? Saya ulang kembali, Anda mungkin pernah dengar. Panggilan itu gak perlu dicari. Panggilan akan menemukan Anda. Handphone tuh bunyi, itu manggil. Kalau Anda belum ketik yes, bunyi terus. Contoh. Anda naik mobil, Anda naik motor. Dari mana Anda tahu mobil motor Anda rusak? Rusak itu ciri pertama adalah yang paling besar bunyi. Kalau berbunyi, itu rusak namanya. Dan bunyi penyebabnya cuma ada dua yang paling besar. Yang pertama skrupnya salah ukuran, yang kedua kurang kenceng. Yang sering bunyi di kantor, kurang kenceng. Orang tuh kalau nggak pas panggilannya begini terus, ribut sama semua orang. Panggilan itu manggil terus, kalau Anda belum fit bunyi terus. Selama Anda belum yes, bunyi terus. Saya paling sebel sama perempuan muda yang kasmaran, pegang handphone. Sayang, telepon dong aku rindu. Emang bisa bunyi ya? Taruh aja, ntar bunyi sendiri. Panggilan nggak usah dicari-cari, bunyi sendiri. Kalau engkau nggak fit di sini nggak fit, sana ribut, sini ribut, semua ribut, bukti nggak sejahtera hidupnya. Banyak orang seperti itu. Orang punya panggilan, tapi nggak punya talenta. Panggilan tuh kayak mangkok, talenta tuh soto. Banyak orang punya mangkok nggak ada isinya. Kenapa? Males untuk belajar. Super sekali. Ya. Ada orang punya talenta nggak punya panggilan, itulah petarung jalanan. Itu sama dengan makan soto nggak pakai mangkok. Bang, sotonya 2, gak pakai mangkok. Dihajar Anda sama abangnya. Makan soto. Banyak kayak begitu. Mau tahu ciri orang yang punya talenta gak punya panggilan? Petarung jalanan. Saya kalau seminar muter-muter di beberapa tempat. Bapak Ibu selesai seminarnya, ada yang mau tanya silakan. Nah orang seminar, hadir seminar ada 4 orang. Jenis 4 orang. 1, datang gak tahu apa-apa, diajak teman. Tidur. Yang kedua, nungguin nasi box. Ketiga, mau belajar firman. Yang keempat, mau berdebat sama pembicaranya. Gampang contohnya. Ada yang mau tanya? Ada Pak, mau tanya Pak. Apa Pak? Ada pendeta, hancur gerejanya, narkoba, cerai, sakit, hancur, miskin. Sekarang dia kembali sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa mengampuni dia? Jika bisa, mana ayatnya? Jika tidak bisa, mana ayatnya? Nah ini. Saya ini pendeta Alkitabiah, bukan ayatiah. Saya bilang, Bapak, urusan diampuni gak diampuni bukan urusan Tuhan. Gak usah bawa-bawa Tuhan. Maksudnya apa? Alkitab berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau dia mau diampuni, dia harus mengampuni orang lain. Kalau dia gak mengampuni orang lain, dia gak akan diampuni. Gak usah bawa-bawa Tuhan. Kok gitu ya? Ya, karena selama Bapak sekolah, Bapak gak pernah belajar silabus teologi Bapak kami, saya bilang. Hati-hati, banyak orang seperti itu. Apa yang Anda suka lakukan. Mau berhasil. Dek, sukamu apa? Saya sukanya ini, main game 3 hari gak pulang. Itu bukan suka, ketagihan itu. Orang tanya suka kok, tipu-tipu saja. Bisa ya? Orang punya talenta, cirinya apa? Suka. Tanya sama WL, Pak Erwin.
Tanya Pak Riki. Orang kalau jadi WL tuh suka. Kalau Anda mau jadi WL hari Minggu, Jumat mules, Sabtu jerawatan, Minggu jadi WL, malam nyenyak tidurnya. Saran saya, berhenti jadi WL. Hidupmu menderita sengsara sekali sih. Jangan kerjakan yang bikin kau menderita. Udah gak suka dipaksa, mau kuat berapa lama? Demi dilihat orang. Aduh Bapak Ibu, nanti kalau sudah hormonnya berantakan semua tuh orang juga ngeliat Anda kok. Nomor 1, Anda suka, ciri talenta Anda suka nggak Anda? Yang suka papa saya, ya papa Anda yang buat. Yang lain nggak usah. Anda suka nggak? Mau nikah, Anda suka nggak sama dia? Ya kurang cinta, ya jangan dinikahi. Tapi lah, tapi kan susah. 2, orang suka ngulang nggak? Pak Pendeta saya mau konseling Pak, kata singer perempuan. Ada apa? Pak nggak tahu tuh Pak, yang singer laki tuh sering teleponin saya Pak. Sehari 7-8 kali Pak. Nanya apa? Cuma nanya udah makan Pak belum, kamu gimana hari ini? Artinya apa ya Pak? Nona, pria bujangan telepon kamu 7-8 kali sehari dan nanya remeh-temeh itu artinya naksir. Masa tuh Pak? Loh, kura-kura dalam perahu. Orang suka pasti nanya, pasti mengulang. Pernah dengar begini? Halah GMCC, khotbahnya jelek, nyanyi cuma gitu doang, males aku. Tapi tiap minggu hadir. Itu sama dengan begini, bakmi gak enak, bungkus 3. Bakso kok tepung semua, bakso 20 ya. Pernah dengar ya? Di kantor ngomel tapi gak pernah resign. Orang kalau masih berantem gak bakal cerai. Diam-diaman 3 tahun baru cerai itu biasanya. Mainnya gede gak pernah berhenti, gak bisa. Orang suka pasti ngulang. Pria kalau naksir, rumah Bogor, tuh perempuan Tanjung Priok, disamperin tuh, lurus tuh. Tuh di Google Map, lurus tuh, Google Map tuh. Sama dengan Serang Cikampek tuh. Orang suka pasti ngulang, gitu aja. Saya mau tanya, kalau sudah ngulang terus lama-lama mahir gak? Talenta tuh pasti suka tuh pasti ngulang tuh pasti mahir. Itu namanya passion. Dek, ya Om, passionmu apa? Nyanyi Om. Berapa album? Enggak, cuma kamar mandi. Obsesi itu. Jangan tipu-tipu ya. Ketagihan, obsesi, suka, talenta beda lagi. Bisa ya? Contoh berikutnya. Kamu hidup bagaimana? Sukanya apa? Harus jelas dari Tuhan, harus jelas. Maunya tuh apa? Harus jelas, terbuka semuanya. Karena kalau ada paksa, Pak, saya ini dari orang interior, dari Australia, sekolah, pulang sampai Jakarta, suruh jaga toko kelontong. Cek toko sebelah. Gimana nih Pak? Saya bilang gini ya, kamu pulang ke sini, memang kamu gak setuju, karena kamu ilmunya bisa interior, tapi kamu harus pegang toko kelontong. But, saya kasih tahu, kamu harus show your respect sama orang tua. Beda, show respect. Yang namanya obsesi, ketagihan tuh beda. Tapi Pak, saya tuh gak suka sekolah Pak, gimana ya Pak? Sekolah tuh tanggung jawab, bukan suka gak suka. Jangan tipu-tipu lagi. Anda sudah sekolah, teruskan sampai selesai. Kuliah sampai selesai, jangan tanya, saya gak suka. Gak bisa. That's responsibility. Sepi. Telat, udah pilih tuh. Bapak Ibu, sampai sini bisa ya? Jangan jadi orang lain. Kalau mau berhasil, panggilanmu apa? Itu aja udah. Jangan kiri kanan. Supaya Anda fokus.